Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Ibu yakin semua dalam keadaan yang baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru. Biarlah Tuhan terus yang menolong kita menjalani hari ini. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita devotion terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita, sudah ada Alkitab di sampingnya kan, dan juga buku refleksi nanti untuk menjawab setiap pertanyaan refleksi yang kalian akan jawab, silakan nanti ditulis. Kita memulai dulu ya terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, semua konsentrasi ya, dan fokus kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pagi hari yang indah. Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk menjalani hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, Biarlah Roh Kudus yang membantu kami untuk mengerti, bahkan mengingat, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Ibu Regina yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pagi hari ini Ibu akan menyampaikan devotion dengan judul hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, di hari-hari yang lalu, guru-guru kita sudah menyampaikan topik devotion yang sangat memberkati. Ibu yakin semua anak-anak kami kelas 3 sampai kelas 6 pasti sangat diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, baik itu dengan chapel. Pasti semua udah tahu ya apa yang menjadi tema sekolah kita tahun ini, yaitu Desiring You. Ibu berharap semua anak-anak kami selalu mengingat pesan firman Tuhan di hari-hari yang lalu dan bahkan hari ini juga. Di devotion pagi ini masih ada hubungannya dengan topik di hari-hari yang lalu ya, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ketika kita merindukan Tuhan, pasti kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan ya kan? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan ada 3 hal penting dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah iman. Ya, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Kalian boleh tulis dulu ayatnya, nanti isinya boleh dibaca ya. Nah, ini sesuai dengan tujuan sekolah kita, visi kita, yaitu masih ingat kan? KFC. F-nya itu faith in Christ ya. Jadi kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Dari ayat ini, Ibu memberi kesimpulan bahwa kita harus bisa percaya kepada Tuhan, ya, nggak percaya yang lain, mitos atau yang lain-lain ya, tapi kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Nah, berikutnya, percaya atas segala sesuatu yang Dia rancangkan untuk kita. Ya, percaya bahwa segala dosa kita telah dibayar di kayu salib. Ini hal-hal yang harus kita percayai. Meskipun terkadang kita merasa, waduh kenapa ya saya Tuhan izinkan misalnya sakit atau mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin saat ini ada yang terjadi kesulitan ekonomi. Percayalah, Tuhan pasti mengetahui semuanya dan itu dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Ya, berikutnya percaya akan masa depan kita di tangannya. Percaya nggak sih anak-anak kami dari kelas 3 sampai kelas 6 bahwa semua masa depan kalian itu harus kamu percaya bahwa itu ada di dalam tangan Tuhan.
Nah, yang kedua adalah perubahan, ya. Perubahan di dalam pikiran kita. Itu Ibu ambil dari Lukas 9 ayat 23. Kita harus bisa merubah cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap diri kita. Yang berikutnya, kita harus bisa mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan, ya mungkin kita, misalnya nih ada anak-anak kami dari kelas 3 sampai kelas 6 mengikuti berita, banyak yang bilang kalau pandemi ini akan berlangsung selama, mungkin ada yang bilang nggak akan hilang lagi, atau bilang sampai tahun depan, atau yang mana, sehingga membuat kita semakin hari semakin takut atau kehilangan pengharapan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus bisa mempercaya Tuhan. Lebih dari apapun, Tuhan yang mengontrol semuanya. Biarlah semuanya anak-anak kami bisa lebih mempercayai Tuhan. Ketika kamu mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kamu, datanglah dan berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, lebih daripada kita mempercayai siapapun dalam dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa nggak mampu. Mampu nggak sih aku belajar di rumah, padahal mama saya kerja. Nah, kalian harus memiliki kepercayaan itu, ya. Nah, Tuhan lebih mengenal kita dibanding orang tuamu mengenal kamu. Tuhan lebih mengenal kamu dibandingkan kamu mengenal dirimu sendiri. Jadi nggak ada alasan dong kita tidak mempercaya Tuhan. Ibu Regina juga sering sekali merasakan keraguan ya. Tapi karena ibu selalu ingat, iya ya, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya. Tuhan kenal saya, pasti Tuhan mampukan ketika ibu dalam masalah apapun. Ibu selalu menaruh kepercayaan yang penuh 100% kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketaatan. Setelah kita percaya, dengan kita percaya, eh, pikiran kita diubahkan. Nah, yang ketiga itu adalah kita percaya kepada Tuhan dan taat terus sama Tuhan. Itu bisa nanti kalian baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 24. Nah, dari ayat ini Ibu ambil eh, kesimpulannya bahwa kita harus merubah posisi kita itu untuk bisa mentaati Allah. Dalam hal apa? Yaitu seperti dalam keadaan, misalnya dalam pekerjaan kita, dalam di rumah. Misalnya nih, mama dan papa kerja, terus kamu sendiri mungkin bersama dengan nenek atau kakek atau siapa. Jadi kita harus membuat kita taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah itu pasti dia nggak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, yang berikutnya adalah taat dalam hubungan keluarga dan teman. Berikutnya, terlebih nih, taat dalam pikiran kita. Gimana sih Bu caranya taat dalam pikiran kita? Taat dalam pikiran maksudnya terkadang kan pikiran kita ini melenceng kemana-mana. Pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang negatif. Aduh, gimana ya? Gimana kalau saya begini? Gimana kalau saya begitu? Nah, langsung kita berpikir, oh iya ya, apakah pikiran saya yang begini ini berkenan sama Tuhan? Oh, ternyata ini nggak berkenan. Kalau pikiran negatif itu Tuhan nggak berkenan. Jadi kita harus taat menjaga pikiran kita. Berikutnya, komitmen kita dalam hal pelayanan, dalam hal keluarga, dalam hal sekolah, komitmen kita harus tetap jaga agar tetap taat dalam yang terbaik kepada Tuhan. Terus taat dalam tindakan kita untuk berdoa. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak semua, apakah kalian masih rajin berdoa?
Ya, coba dijawab di hati masing-masing, apakah semua taat dalam berdoa, padahal tidak disuruh orang tua, apakah masih berdoa? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali ya. Nah, taat memberi dan melayani orang lain. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Terus kita jaga dan taat dan takut akan Tuhan. Nah, dari Matius 7 ayat 21, ya boleh kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini kata Tuhan Yesus loh. Jadi bukan hanya yang manggil Tuhan baru masuk surga, tapi yang melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49 juga, Ibu kan bacakan ya, nanti kalian bacakan ayat ganjil. Ibu yang ayat genap. Ibu mulai ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayo kalian ayat 47. Ia ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49, kalian akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar ketika banjir melandanya. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari ayat ini, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan? Nah, yang pertama itu adalah memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi ada komunikasi yang baik, ya. Tidak malas berdoa, tidak malas baca Alkitab, tapi selalu berdoa yang rajin dan membaca Alkitab. Nah, ini adalah salah satu cara memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Berikutnya, tidak gentar menghadapi siapapun, tetapi tidak sombong. Ya, tidak khawatir terhadap apapun juga, termasuk saat-saat yang sulit saat ini. Jadi nggak ada sedikit pun kekhawatiran. Semuanya berpikiran positif dan menyampaikan dalam hati, iya ya, meskipun dalam keadaan saat ini seperti ini, Tuhan bersamaku. Jadi aku nggak perlu khawatir. Tuhan menolong aku, meskipun aku belajar sendiri di rumah, seperti itu. Nah, apalagi ya ciri-cirinya? Berikutnya, tidak bingung menghadapi situasi seperti apapun juga. Tidak bingung, dia tahu apa yang dia lakukan. Selalu berbuat baik kepada siapapun karena kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Selalu memiliki iman yang teguh. Jadi nggak pernah ada ragu sama Tuhan. Ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu apa sih hasil hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita intim hubungan kita dengan Tuhan, itu apa hasilnya? Itu diambil dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan. Yang kedua, Tuhan akan membentengi kita. Wah, enak sekali ya. Dibentengin loh. Artinya dibentengin itu ditutup, dijaga kiri kanan, atas bawah, ya, muka belakang. Tuhan akan membentengi kita dan meluputkan kita dari kejahatan. Sebab kita mengenal nama Tuhan. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Nah, berikutnya yang keempat, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesatan. Kelima, Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan dan memuliakan dan memulihkan kita.
Wah, enak sekali ya. Yang keenam, dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita dan akan Tuhan perlihatkan kepada kita keselamatan daripada Tuhan. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini. Semoga anak-anak kami semua boleh mengerti apa firman Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan. Ada 3 hal tadi ya. Nah, berikutnya, apa sih untungnya setelah kita hubungan kita dekat dengan Tuhan? Tadi kan Ibu udah sebutkan. Nah, sekarang coba anak-anak boleh kalian tanyakan pertanyaan refleksi ini, boleh kalian tulis di buku kalian. Yang pertama, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah ada hubungan dengan Tuhan yang intim? Ya. Yang kedua, apa yang berubah dalam dirimu setelah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, sekarang yang ketiga itu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Oke, Ibu tunggu ya hasil refleksinya. Kita akan akhiri diskusi kita hari ini. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami sudah dengarkan. Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang memampukan kami menjalin hubungan dengan Engkau, Tuhan, karena hati kami selalu rindu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, mulai hari ini kami mau benar-benar menjaga hubungan kami yang intim kepada Tuhan. Apabila ada anak-anak-Mu yang masih belum, biarlah mulai hari ini mengambil suatu komitmen untuk menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. Berkati juga kegiatan kami mulai dari pagi ini sampai nanti malam. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, melindungi kami. Terpuji, termulialah namamu. Kami akhiri di posisi kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati dan semangat ya untuk hari ini. Bye-bye.